Soal yang ketiga adalah bagaimana pandanganmu tentang wacana penerapan syariat Islam secara kafah di Indonesia dan ketidakharmonisan antara kelompok Islam baik yang moderat, puritan maupun liberal. Jelaskan pandangan tersebut disertai dengan data sejarah dan solusinya. Oke, sebenarnya ada 3 indikator yang disematkan oleh kelompok Islam transnasional untuk mengklaim praktik Islam yang paripurna atau bisa disebut dengan Islam kafah. Islam kafah adalah Islam yang puritan, bebas dari tahayul, bid'ah, dan hurufat, bersih dari tasawuf, tafsir, filsafat, dan ide-ide dari barat. Islam tipe ini adalah Islam yang bermodel tertutup terhadap pihak lain di luar Islam. Islam kafah juga menerapkan syariat Islam di segala sektor kehidupan, mulai sosial, budaya, hingga politik dan hukum formal. Penerapan hukum Islam adalah dengan menerapkan syariat Islam. Islam kafah juga disebut dengan Islam politik. Kelompok Islam transnasional selalu mengkampanyekan bahwa praktik Islam yang kafah adalah dengan melakukan Islam politik. Islam harus menjadi ideologi politik untuk mendirikan negara Islam, dan saya sendiri pun tidak setuju dengan model Islam kafah versi tersebut. Islam Indonesia adalah model Islam yang dari dulu pun sudah paripurna alias sudah kafah untuk bangsa Indonesia sendiri. Islam Indonesia adalah Islam yang membumi, berdialog positif dengan konteks Indonesia. Dan bahkan IMDAD sendiri menilai dunia internasional semakin memperhatikan dan memandang Islam Indonesia sebagai model Islam masa depan di tengah konflik di Timur Tengah yang tak kunjung usai. Ia berpandangan bahwa Islam kafah yang didengungkan oleh kelompok Islam transnasional adalah Islam yang berdasar terhadap budaya lokal di Arab atau negara Timur Tengah lainnya seperti Ikhwanul Muslim yang merupakan ekspresi politik lokal Mesir dan Timur Tengah. Islam kafah adalah Islam lokal pula, ucapnya. Oke. Dan untuk solusinya ini adalah dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan kembali kepada Al-Qur'an dan sunnah Rasul. Orang yang bertakwa kepada Allah maka ia tidak akan tertipu dengan makar yang dilancarkan oleh musuh Islam. Ia mengetahui bahwa perpecahan adalah kemunduran dan janji Allah bagi orang-orang yang yakin dengan keyakinannya adalah surganya. Kemudian orang yang bertakwa kepada Allah ia akan berusaha mencari-cari ilmu akan Allah dan agamanya sebagaimana orang yang sedang jatuh cinta. Ia akan berusaha mencari tahu akan seseorang yang dicintainya. Orang yang bertakwa kepada Allah juga ia tidak akan merasa dengki ataupun cemburu kepada sesamanya. Ia tahu akan takdir Allah dan mengerti bahwa kecemburuan dan kedengkian adalah penyakit hati yang dibenci oleh Allah dan Rasulnya. Dan ketika seseorang berpegang teguh terhadap Al-Quran dan hadis Rasulullah dengan pemahaman yang benar yang sesuai dengan pemahaman para sahabat dan ulama terdahulu, maka ia akan mengambil pandangan yang paling sesuai dengan Al-Quran dan hadis Rasulullah. Jika ulamanya salah dan menyelisih keduanya, ia tidak akan fanatik buta dan kembali kepada Allah dan hadis Rasul. Nah, dengan berpegang teguh kepada keduanya, ia paham akan bahwasanya berlebih-lebihan dalam agama dan ia tahu bahwa perselisihan adalah awal mula perpecahan, sehingga apapun yang diperselisihkan selama hal tersebut bukan terjadi dalam pokok-pokok ajaran Islam, ia tetap menghormati pendapat tersebut selama masih bersumber terhadap Al-Quran dan hadis Rasul dengan pemahaman yang benar.